Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Permata Manda rahimani rahimakumullah. Yang pertama tentunya tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada kesempatan waktu ini kita masih diberikan banyak sekali limpahan nikmat. Dan yang penting kita masih juga diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Dan juga salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu karena di bulan ini semua amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan yang sempurna bagi kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak berselawat kepada beliau dan kita lanjutkan dengan meneladani beliau serta kita lanjutkan juga dengan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga dengan melakukan semua itu kita semua bisa mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Sahabat Permata Mandala rahimani rahimakumullah. Ramadan tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk menahan lapar dan dahaga serta nafsu yang lain. Akan tetapi bulan ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sangat populer. Saya yakin sahabat Permata Mandala sudah hafal semua. Ini Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik dari manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya apa? Bahwa semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari keberadaan kita, maka itu sebagai salah satu tanda bahwa kita akan semakin mulia juga posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bahwa bulan Ramadan adalah bulan kepedulian. Bulan ini mengajarkan kepada kita semua untuk peduli dengan orang lain. Ada sebuah kisah yang sangat indah yang bisa kita jadikan pedoman atau kita ambil hikmah dari kisah tersebut. Itu kisah yang sangat indah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat ini disampaikan oleh At-Tabrani dan Ibnu Asakir. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang beriktikaf di Masjid Nabawi, beliau melihat ada seseorang yang sedang duduk di salah satu sudut masjid yang kelihatan bersedih. Maka kemudian sahabat Abu Hurairah ini mendatangi orang tersebut. Kemudian orang tersebut menyampaikan apa yang menjadi sebab kenapa kok dia jadi bersedih. Dan setelah mengetahui itu, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an kemudian mengatakan kepada orang itu untuk bahwa sahabat Abu Hurairah akan keluar dari masjid untuk memenuhi hajat dari orang yang sedang bersedih tadi. Maka orang tersebut kemudian menyampaikan, apakah engkau akan keluar atau akan berhenti iktikaf untuk memenuhi hajatku? Ini tentunya karena iktikaf merupakan sebuah ibadah yang pahalanya besar, apalagi dilakukan di Masjid Nabawi, salah satu di antara masjid yang mendapatkan keutamaan daripada masjid-masjid yang lainnya. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan hal yang patut untuk kita renungkan, yaitu Rasulullah pernah menyampaikan yang
Abu Hurairah kemudian itu teringat, yaitu adalah berjalannya seseorang untuk memenuhi kebutuhan saudaranya itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Ini luar biasa. Iktikaf di Masjid Nabawi, yang sholat di masjid beliau aja di Masjid Nabawi ini memiliki keutamaan 1000 kali lebih baik daripada di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang mau berjalan untuk memenuhi hajat dari saudaranya itu masih lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menggambarkan apa? Kita bisa mengambil pelajaran bahwa tentunya bahwa membantu orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, itu ternyata pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi berdasarkan hadis tersebut. Tentunya ini tidak mengecilkan besarnya pahala iktikaf atau besarnya keutamaan iktikaf ya, terutama di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau di tempat yang lain. Akan tetapi penekanan kita adalah bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus membawa manfaat bagi orang lain. Tentunya kita harus menyadari juga bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tentunya juga akan kembali juga kepada diri kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Bahwa sesungguhnya jika kalian itu berbuat baik, maka kalian itu sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Setiap sedekah yang kita berikan, setiap bantuan yang kita sampaikan kepada orang lain, setiap kebaikan yang kita lakukan, pada hakikatnya kita itu sedang menolong diri kita sendiri di akhirat nanti. Banyak sekali hikmah-hikmah berbuat baik kepada orang lain yang Rasulullah sampaikan kepada kita selaku umatnya. Tentunya ini untuk memberikan motivasi kepada kita semua agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kanallahu fi hajatihi." Bahwa barang siapa yang membantu hajat atau keperluan atau kesulitan dari saudaranya, maka Allah akan membantunya atau memenuhi hajat-hajatnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini salah satu hikmah yang bisa kita peroleh dari berbuat baik kepada orang lain. Bahkan di hadis yang lain juga disampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa barang siapa yang memudahkan orang lain di dalam kesulitannya, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya di dunia saja, di akhirat nanti Allah akan mudahkan semua urusan-urusan kita. Ini tentunya yang sangat kita harapkan. Kita tahu bahwa besok di akhirat nanti luar biasa kesulitan yang akan dihadapi oleh umat manusia. Dan alangkah indahnya kalau di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi itu, maka Allah memudahkan semua urusan kita di akhirat. Karena kita mau berbuat kebaikan di dunia, kita mau memudahkan urusan-urusan dari orang lain selama kita masih hidup. Sahabat Permata Mandala rahimani rahimakumullah, untuk menjadi orang yang bermanfaat, kita tidak harus menjadi orang yang kaya atau kita menjadi orang yang pinter, kita harus menjadi seorang ulama terlebih dahulu. Kita bisa memulai dari diri kita saat ini. Misalnya kita saat ini baru bisa membantu dengan tenaga kita, ya kita maksimalkan dengan itu. Ada orang yang sedang mengalami kesulitan, sedang renovasi rumah, sedangkan kita nggak bisa membantu dari sisi pendanaan, ya kita bisa membantu dengan tenaga kita. Atau kita hanya memiliki ilmu yang mungkin belum kategori kita ilmu yang banyak, akan tetapi ilmu itu bermanfaat, maka kita ya berbuat baik dengan ilmu itu. Tidak harus menjadi seorang kiai, tidak harus menjadi seorang ustadz, tidak harus menunggu menjadi seorang guru, tidak harus menunggu menjadi seorang dosen. Kita bisa mengamalkan ilmu yang kita punya. Maka Bapak Ibu guru, ini kita bisa maksimalkan di situ. Setiap mengajar,
kita niatkan bahwa ini adalah ibadah yang kita lakukan. Sisipkan dalam materi-materi kita terkait pelajaran-pelajaran keagamaan, pelajaran-pelajaran kehidupan, yang itu kita rasa akan bermanfaat yang banyak bagi anak-anak didik kita. Ini yang perlu untuk kita renungkan. Bagi para siswa yang punya keilmuan di bidang baca Quran atau mungkin punya keahlian di bidang yang lain, itu bisa ditularkan kepada temannya. Ada temannya yang membaca Al-Quran belum lancar, maka bisa dibantu dengan baca Al-Quran, dengan belajar. Mungkin setiap hari kita dampingi atau yang lain, cari waktu yang tepat. Insya Allah kalau gitu kita lakukan dengan niat ikhlas karena menjalankan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah itu akan membawa manfaat yang besar juga bagi kita, tentunya juga bagi orang yang kita ajarkan. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu dari 3 hal yang Rasulullah sudah janjikan kepada kita semua, bahwa ketika nanti kita meninggal dunia, ketika kita mati, maka ada 3 hal yang bisa kita rasakan manfaatnya walaupun kita sudah meninggal. Selain sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita kejar. Ya, sebagai seorang guru kita bisa mengajarkan kepada anak murid kita, kemudian dari para murid bisa mengajarkan kepada teman-temannya, atau mungkin juga bisa mengajarkan kepada adik-adiknya di rumah. Itu jadi ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka itu akan membawa dampak yang besar bagi kita semua. Tentu yang paling kita harapkan adalah nanti ketika di akhirat kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup untuk renungan kita, Ramadan ini semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Dan selain kita bertanya, sudah berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran, sudah berapa banyak majelis-majelis ilmu yang kita datangi, sudah berapa banyak ibadah-ibadah sunnah lainnya yang kita lakukan, tentunya harus kita tambahi. Di bulan ini sampai sekarang ini, sudah berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari keberadaan kita. Itu harus selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak yang orang-orang yang bisa merasakan dampak dari kehadiran kita, tentunya dampak yang baik. Dan sudah berapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini harus selalu kita renungkan. Karena agama kita, agama Islam, bukan hanya sekedar masalah ibadah ritual saja. Akan tetapi bahwa agama kita juga mengajarkan agar kita juga bermanfaat bagi orang lain. Secara bahasa, kata Islam memang dimaknai salah satunya adalah berserah diri. Kan tetapi kalau kita belajar bahasa Arab, di situ juga Islam dari kata aslama yuslimu, islaman. Akar katanya salima, bermakna selamat. Akan tetapi ketika ikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan, aslama yuslimu islaman, maka menjadi maknanya adalah menyelamatkan. Itu salah satu makna dari agama kita. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk selalu berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir, mari kita bersama-sama berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan limpahan hidayah oleh Allah, kita selalu diberikan petunjuk, sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa terus melaksanakan aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain, yang tentunya itu manfaatnya juga akan kembali kepada kita semua di akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan juga sahabat Permata Mandala semuanya. Ada kekurangan itu karena kurangnya pengetahuan saya, dan mohon dimaafkan jika ada salah-salah
kata yang saya sampaikan selama ini. Mari kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.